Yang terhormat Ibu Siti Asma SPD selaku Kepala Sekolah SDN Latang Lerekai dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan diseminasi kita yang kemarin kita membahas tentang literasi. Hari ini kita akan lanjut dengan diseminasi strategi penguatan numerasi di UPTD SDN Latang Lerekai. Baik, untuk yang pertama definisi numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Numerasi dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi, numerasi ini bukan hanya untuk berhitung 1+1 atau yang lainnya, tapi berkaitan juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, contoh gambar yang pertama untuk mengukur panjang tangga menggunakan rumus Pythagoras. Terus gambar yang ketiga, contoh kita sehari-hari berbelanja di pasar, jual beli gitu. Peran numerasi bukan hanya sebagai kemampuan dasar matematika atau kemampuan berhitung, tetapi peran numerasi dapat pula sebagai kemampuan matematika yang lebih tinggi. Terkait topik-topik yang telah disinggung dan berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah, penalaran, posisi-posisi, dan orientasi kritis terhadap matematika. Nah, Bapak Ibu, pada diseminasi ini akan menekankan pada 4 aspek penguatan literasi, di mana di sini yang pertama adalah sarana lingkungan fisik, yang kedua ada lingkungan sosial afektif, ketiga program sekolah, dan keempat lintas kurikulum. Nah, untuk masing-masing 4 aspek ini, yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran numerasi, ekosistem yang kaya numerasi, tampilan informasi yang menunjukkan numerasi dalam berbagai konteks, tampilan informasi seks diperkaya dengan numerasi, menyediakan fasilitas di sekolah yang berhubungan dengan numerasi, selanjutnya permainan numerasi di taman sekolah, dan lingkungan berkaya dengan alat matematika dan permainan tradisional maupun permainan papan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh sarana lingkungan fisik, ya sarana kaya numerasi. Jadi di kelas kita bisa kita perbanyak tentang numerasi, tentang angka-angka, tembok-tembok bisa kita isi dengan perkalian-perkalian. Nah, jadi menciptakan lingkungan fisik yang kaya numerasi. Selanjutnya lingkungan sosial afektif. Lingkungan sosial afektif ini yaitu pesan positif atau mindset. Guru dan orang tua mengkomunikasikan growth mindset kepada peserta didik, memunculkan tokoh masyarakat untuk mengubah persepsi umum mengenai matematika. Selanjutnya mengangkat topik mengenai pekerjaan di masa yang akan datang dan peran penting dalam matematika. Dan yang terakhir mengubah paradigma bahwa semua turut andil dalam pengembangan kemampuan numerasi. Untuk aspek yang selanjutnya yaitu program sekolah. Jadi di aspek program sekolah ini sekolah menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan numerasi. Kedua, program numerasi sekolah yang mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, program numerasi PAUD dan SD sebagai permainan tradisional atau permainan papan. Dan yang terakhir, program membuat permainan numerasi yang melibatkan orang tua. Nah, Bapak Ibu, di sini ada
ada contoh program sekolah menggunakan numerasi, di mana sekolah menyediakan buku-buku yang kaya akan numerasi. Terus contoh gambar yang kedua itu permainan yang kaya numerasi. Di situ ada contoh permainan ulang tangga. Dan yang gambar yang terakhir ada festival literasi dan numerasi. Yang selanjutnya yaitu numerasi ringkas kurikulum. Memberikan perhatian pada konteks kehidupan nyata, penerapan pengetahuan matematika, penggunaan alat fisik, representasi, dan digital, peningkatan sikap positif terhadap penggunaan matematika untuk pemecahan masalah, dan yang terakhir orientasi kritis untuk menginterpretasi hasil matematika. Nah, di numerasi ringkas pelajaran ini kita akan mengidentifikasikan bentukan numerik spesifik dari mata pelajaran lain. Kedua, memberikan pengalaman dan peluang belajar yang mendukung penerapan pengetahuan dan keterampilan matematika. Terakhir, menyadari penggunaan yang benar dari terminologi matematika di mata pelajaran lain. Jadi, Bapak Ibu, contoh numerasi itu bukan hanya di pelajaran matematika aja. Jadi di pelajaran IPA, IPS, bahasa, sejarah, seni, PJOK, PKN itu juga biasanya ada kayak numerasi. Seperti IPA itu contohnya mengestimasi pertumbuhan makhluk hidup, menyatakan prediksi dan buat bagan dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, mungkin penjelasan tentang numerasi yang dapat saya sampaikan cukup sampai di sini. Mungkin ada tambahan dari Ibu Asma. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan designasi numerasi pada hari ini. Semoga nanti kita bisa menerapkan apa yang harus diperbaiki ke depannya untuk sekolah kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.